Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kalau tadi Anda sudah menyaksikan secara sangat singkat sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Breaking News TV One, pemirsa. Ada beberapa poin yang sudah saya catat bahwa sekali lagi Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia masih dengan konsistensinya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan yang kedua adalah bahwa Piala Dunia U20 dilewati dengan proses yang cukup panjang, pemirsa. Dengan saingan kita cukup ketat, yakni adalah Brazil dan juga Peru. Bahkan ditegaskan lagi oleh Presiden Joko Widodo, jangan mencampur adukan urusan olahraga dengan perpolitikan. Apa maksud dari statement Presiden Joko Widodo? Apakah masih ada angin segar bahwa Piala Dunia U20 akan berlangsung di Indonesia di tengah begitu banyak gelombang penolakan yang terjadi? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One, Bung Toel, pengamat sepak bola kita sudah hadir. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Caca. Ya, saya tidak mau menduga-duga, tapi sebagai insan sepak bola, Bung Toel bisa mengartikan apa dari statement Presiden Joko Widodo? Kalau awamnya saya, wah tampaknya masih ada harapan ini. Pemerintah akan mengupayakan apapun untuk mengusahakan Piala Dunia U20 bisa dilaksanakan. Artinya harus segera meredam gejolak atau penolakan yang terjadi di dalam negeri, kan, di domestik. Karena kalau Ketua Umum PSSI Erick Thohir datang ke FIFA tanpa membawa sebuah jaminan, itu yang akan menjadi, menurut saya sih akan menjadi sulit, akan jadi runyam ke ujungnya gitu loh. Tapi kalau dari pernyataan Presiden yang saya tangkap adalah berusaha meredam. Kepastiannya tidak secara eksplisit bahwa, karena saya tunggu juga dari hari Minggu ketika ini mulai muncul gejolak ini, masa depan Piala Dunia U20 yang kemudian menjadi tidak pasti, dan baru hari ini, baru malam ini ya, Selasa malam Presiden langsung memberikan sebuah pernyataan. Anggaplah kita sebagai sikap bahwa pemerintah, bahwa negara ini ingin Piala Dunia tetap ada di Indonesia. Anggaplah malam ini kita melihat itu. Ya. Tetapi yang saya lihat adalah ini juga untuk meredam, untuk bisa melihat sepak bola dan politik tidak dicampur adukan tadi, kan seperti itu. Cuma ya modalnya itu tadi, jaminan. Padahal waktu bidding, sebuah negara bidding untuk Piala Dunia, menjadi tuan rumah Piala Dunia itu juga bawa jaminan dari pemerintah. Jadi bukan semata-mata federasinya aja yang menyodorkan diri, tetapi disertai dengan surat-surat dukungan yang dibilang sebagai government garansi. Sebenarnya saya tidak tahu ya, apakah ini di luar prediksi Israel bisa lolos di Piala Dunia U20, sehingga tak pernah terbayangkan olehku seperti itulah kalau lirik ya, bahwa ternyata kita akan mengundang negara yang ini cukup lama kita perdebatkan mengenai warga negara Israel, eksistensi dari Israel seperti apa? Kalau kita jadi tuan rumah Piala Dunia, kemungkinan itu selalu ada, kemungkinan itu. Kita ditetapkan 2019 Oktober. Karena ada pandemi COVID ditetapkan ulang lagi Desember 2020. Lalu pemerintah pun kan membentuk panitia nasional yang namanya INAVOG tuh. Nah, kepastian Israel lolos itu adalah Juli 2022. Tahun lalu. Israel lolos ke final Piala Dunia U20 setelah melalui kualifikasi di zona Eropa. Israel runner up posisinya. Karena di final kalah sama Inggris. Kan yang lolos Inggris, Israel, Perancis, Italia, Slovakia. Ya. Jadi kita bukan mengundang. Israel lolos, meraih tiketnya gitu loh. Dan ini adalah penampilan perdana Israel juga di Piala Dunia U20. Jadi kalau secara hakikat, pemilik event itu adalah FIFA. Indonesia adalah tuan rumah. Dipercaya, diberikan kesempatan untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi apakah punya kewenangan misalnya menolak? Kan nggak punya. Oke, sempat santer juga, bahkan saya kemarin berdialog juga di tema yang sama. Ada yang komen di YouTube, kayaknya sudah fix ini Piala Dunia akan diselenggarakan di Peru. Nah, dari insan persepak bolaan juga dengar selentingan itu tidak sih, Mas Toel? Iya, saya dengar, karena memang begini, tahapan Piala Dunia itu sangat jelas. FIFA itu kalau kita mau bilang event paling ultimate, paling akbar ya Piala Dunia kan, yang senior. Betul. Ini memang Piala Dunia U20, tetapi FIFA nggak pernah menurunkan standar pengelolaannya. Baik dari mulai semua settingnya samalah, standarnya gitu, infrastruktur dan sebagainya. Hanya memang untuk U20 ini dibuka kesempatan kepada negara-negara yang selama ini nggak pernah ada di atas tuh.
gak pernah ada di Piala Dunia sesungguhnya yang senior, maka dibukalah. Maka kalau kita bicara di negara Asia yang pernah jadi tuan rumah Piala Asia U20 ini kan udah yang ketujuhnya, negara ketujuh lah Indonesia. Malaysia tahun 97, Qatar pernah, Jepang pernah, Korea pernah gitu loh. Nah, diberikan kenapa? Supaya mendevelop negara-negara yang mengakselerasi lah negara-negara itu untuk ingin maju dalam sepak bolanya. Dengan cara yang ini dibuka kesempatan jadi tuan rumah dan kita dapat kesempatan itu kan. Ya. Oke, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Bung Toel. Ini sudah statement awal dari Presiden Joko Widodo di tengah lobby-lobby secara positif pastinya yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI di Zurich, Swiss pemirsa untuk bertemu dengan tim FIFA. Tapi untuk apa ya, mengademkan suasana gelombang penolakan, apa yang harus kita lakukan? Mengingat ini kan urusannya juga adalah dukungan terhadap Palestina. Agak sensitif ini, sesaat lagi.